teman-teman, seperti dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa tepat tanggal 1 April yang lalu kita sudah memiliki data yang itu sudah padan, jadi identitasnya tunggal, kemudian padan dengan nomor induk kependudukan, dengan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi data yang kami miliki tepat 1 April yang lalu. Kemudian yang kedua, karena kemudian data itu data yang baru, sehingga kemudian pada 1 April 2021, karena ini sebagai dasar untuk kami memberikan bantuan, maka kita memutuskan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 12/HUK/2021 sehingga menjadi namanya New DTKS. Kemudian New DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga ada beberapa hampir kurang lebih 21.156 data yang kita tidurkan. Jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian. Kami menidurkan data 21.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus-menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru. Kemudian mulai setelah hari ini data tersebut, data New DTKS tersebut bisa dibuka oleh siapapun melalui cekbansos.kemensos.go.id. Ini officially. Banyak akun yang mengataskan nama data bansos. Tapi yang officially itu adalah cekbansos.kemensos.go.id. Jadi dari situ publik siapapun bisa memantau penerima bantuan sosial, PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan bantuan sosial tunai yang sebetulnya berakhir akan bulan April. Kemudian dengan menyebutkan nama, kemudian tempat tinggal atau desa tempat tinggal penerima bantuan. Kemudian ada dua sisi yang memang kita buat. Jadi yang pertama, sisi pertama, kalau seseorang merasa bahwa dia berhak menerima bantuan, maka kita fasilitasi mereka untuk mengusulkan dirinya atau seseorang untuk mengusulkan dirinya untuk menerima bantuan. Permasalahannya adalah apakah itu sesuai dengan usulan daerah? Karena di undang-undang, mohon maaf, undang-undang nomor berapa ya? Nomor berapa, Lur? Nomor 13 2011. Berapa? Perpres 63 nomor 2017 itu bahwa usulan itu harus dari daerah. Jadi karena itu kita akan tetap padankan dengan data daerah. Kalau terjadi perbedaan maka kemudian akan ada kontrol untuk mengecek yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah kemudian yang kedua adalah apabila ada koreksi penerima bantuan, maka siapapun juga bisa. Nanti akan kami
padankan. Jadi pengusul maupun yang misalkan dia komplain itu akan kami padankan dengan data kependudukan. Tapi untuk pengusul kami akan sembunyikan nomor lengkapnya, bukan pengusul, pengkoreksi. Yang menyanggah, Bu. Yang menyanggah itu akan kami sembunyikan supaya itu berani, kalau memang mengkoreksi itu berani, akan kami sembunyikan sekian nomor di belakang nomor yang menyanggah begitu, supaya berani. Nah, kemudian berikutnya adalah jadi itu tadi ya. Jadi pengembangan fitur ini itu dilengkapi untuk usulan baru satu dan sanggahan atas data itu. Jadi siapapun bisa menyanggah itu, tapi nanti tetap kami akan cek dengan datanya akan kami cek dengan keperguruan tinggi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti kami akan kita jelaskan tentang bagaimana melakukan cek. Contohnya melakukan cek. Misalkan Jawa Barat ini kemudian dipilih kotanya, kemudian dipilih desanya, kemudian dicari namanya, sudah terima atau belum? Jadi ini keterangannya, ada yang sudah salur, kemudian yang di sini sedang proses. Jadi kalau yang sudah salur, itu artinya yang bersangkutan sudah menerima. Kalau sedang proses, ini sedang proses di perbankan untuk proses penyalurannya ke penerima manfaat. Jadi seperti itu. Sementara memang belum mobile apps, tapi ke depan kita akan proses dengan teknologi mobile apps. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Baik, silakan ditanyakan. Selamat sore Ibu, saya Mia dari Jawa Pos. Ibu mohon izin tadi untuk 21 juta ya Bu, data yang di take down itu alasannya apa saja Bu? Pertama, kemudian yang kedua ini kan sudah new DTKS gitu Bu, apakah akan disinergikan atau digunakan juga untuk data bansos lainnya dari kementerian lainnya gitu misalnya, atau untuk dari BPJS Kesehatan yang selama ini mungkin selalu bermasalah gitu Bu disebutnya karena DTKS-nya juga kurang baik gitu dulu yang sering disebutkan. Terima kasih. Jadi yang pertama saya jawab, jadi 21.156 itu data ganda. Jadi ganda bisa namanya ganda. Kemudian ganda menerimanya, itu jadi sesuai aturan, itu kalau PKH dengan BPNT itu bisa. Tapi kalau BST dengan yang lainnya itu nggak bisa. Jadi itu yang kemudian kita ambil satu. Nah, kita memilihnya kemarin karena kalau kita berikan BST itu hanya sampai April. Sehingga kita pilihlah kemudian BPNT yang diharapkan penerima manfaat ini bisa menerima sampai Desember nanti. Seperti itu. Kemudian yang kedua soal dipakai oleh lembaga lain, kami siap digunakan dan insya Allah karena kita sudah ada kontrol dengan di Dukcapil bersama-sama, jadi kontrolnya bersama-sama begitu. Jadi bukan kami sendiri tapi bersama-sama, sehingga kalau mau digunakan ya kita siap untuk digunakan, seperti itu data kita. Baik, yang lainnya dulu ya, nanti kalau nggak ada boleh ke Mbak lagi. Ada yang lainnya? Silakan Mas. Selamat sore Bu, saya Rizky Metro TV.
Bu, untuk penegasan sedikit lagi nih, sebenarnya dari angka 21 juta itu kan data ganda. Itu artinya sudah ditidurkan dan tidak akan lagi mendapatkan bantuan. Betul. Atau seperti apa, Bu? Jika nanti yang diusulkan ternyata namanya sama gitu. Itu akan ditolak langsung secara sistem. Lalu deadline dari pemerintah daerah itu kapan waktunya, Bu? Terima kasih. Jadi kita akan update itu setiap bulan. Biasanya kita mengupdate itu minggu pertama dan minggu kedua. Karena kami butuh proses administrasi minggu ketiga supaya bank bisa menyalurkan di minggu keempat. Seperti itu. Jadi biasanya seperti itu. Dan saat ini masih dibuka. Ya, mungkin bisa ditambahkan, Bu. Ya. Mohon maaf. Jadi untuk bulan ini itu kelayakan sampai tanggal 25 April. Jadi kalau daerah mengatakan ini tidak layak, daerah bisa mengusulkan untuk tidak diberikan. Tetapi untuk penambahan, koreksi, penambahan dan perbaikan ada dua, Bu, mungkin tadi yang Ibu jelaskan, perbaikan karena anomali dan perbaikan karena harus diperbaikin, itu kita tunggu sampai tanggal 30 April. Jadi nanti sebagian besar, misalnya BPNT, sebagian besar sudah disalurkan dulu, nanti kita yang terakhirnya nanti kita akan memperbaikin pada itu, khusus minggu ini, khusus bulan ini. Nanti yang bulan depan seperti yang Ibu katakan, siklus kita adalah 2 mingguan. 2 minggu pertama untuk perbaikan, usulan baru dan sebagainya, 2 minggu berikutnya untuk persiapan penyaluran, sehingga per tanggal 1 tiap awal bulan berikutnya diharapkan Bu Menteri sudah bisa diterima. Kira-kira gitu. Jadi kenapa kita butuh tiap bulan updatingnya, karena ada yang meninggal, mungkin pindah dan sebagainya. Itu kita perlu update tiap bulan, seperti itu. Ya, kami udah mulai kerja bulan Desember. Jadi, tapi setiap bulan kami rutin rapat dengan KPK, dengan BPKP, dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kita rutin juga dengan OJK dan Bank Indonesia dan juga bank-bank tadi, Bank Himbara. Itu kita rutin rapat setiap bulan. Ya. Dari nama-nama data yang double itu tadi, dari 21 juta itu sampai kapan mereka tidak akan ditidurkan? Jadi begini, jadi kalau dia nomornya 3, misalkan double 3, itu kita ambil 1, udah ada namanya di sini itu udah ada 1. Tapi yang 2 yang dihapus. Kalau dia gandanya 2, 1 ada, tapi yang 1 dihapus, seperti itu. Jadi tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan. Tetapi dipilih salah satu. Jadi kita ambil 1. Jadi bukan hilang dia. Tapi kita ambil 1, yang lain dihapus karena ya ganda sesuai dengan datanya. Kuota apa? Saat ini ada kuota tetap dengan pemerintah 18,5 juta, 18 juta 800 tetap untuk BPNT, untuk 18 juta 800.000 untuk BPNT, kemudian 10 juta untuk PKH dan 10 juta BST. Tapi